anak. Tolong dengar yang bertanya baik-baik. Jika ada orang tidak punya anak, maka dia tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Orang yang tidak punya anak, dia tidak akan masuk neraka, gara-gara anak. Tapi di sana ada banyak orang punya anak masuk neraka gara-gara anak. Kalau dihadapkan dua pilihan, pilih yang mana kira-kira orang? Coba. Cuman bagi yang sudah punya anak, dengar yang ketiga. Jadilah orang punya anak lalu masuk surga. Didik yang benar anakmu, sekolah di mana? Jangan ngaji sendiri, anaknya dibawa. Hantarkan pada kemuliaan. Saya hibur dulu Anda yang tidak punya anak, tidak usah Anda gelisah. Adapun masalah yang tidak punya anak, banyak ahli surga tidak punya anak. Sayyidat Aisyah tidak punya anak, tapi beliau adalah ahli surga tertinggi. Surganya tinggi sekali. Jadi jangan sampai marah kepada Allah gara-gara tidak punya anak. Saya hibur dulu masalah tidak punya anak. Banyak orang tidak punya anak, tapi mereka ahli surga. Kemudian di saat ternyata dalam rumah tangga kok belum dikaruniai anak, jangan sampai tidak bahagia. Hindari membuat sedih pasangan dengan tuduhan bahwasanya kamu tidak punya anak. Karena apa? Itu kurang ajar kepada Allah. Sebab dia tidak punya anak bukan kemauan dia, tapi Allah pilihkan dia untuk tidak punya anak. Lalu kenapa kita marah dengan dia? Itu kan kurang ajar kepada Allah. Akan tapi rumah tangga harus indah dengan cinta dan harapan ridha Allah, bukan dengan anak. Banyak orang punya anak setiap hari berantem, tapi di sana ada orang gak punya anak tapi indah setiap hari. Kenapa kok kita milih yang sudah tidak punya anak juga berantem setiap hari? Bukankah ini kebodohan di atas kebodohan? Maka semakin lapanglah hati Anda. Khususnya jika ternyata, ini nasihat buat semuanya, jika ternyata Anda menemui sudah terlanjur pergi ke medis. Sebelumnya saya tahan dulu, saya tidak masuk ini. Di dalam berusaha untuk mendapatkan anak, hati-hati. Jangan sampai Anda melakukan usaha yang melanggar syariat. Macam-macam. Pergi ke tempatnya, katanya orang, sini orang pinter. Bingung, saya itu pertama kali masuk ke negeri ini, orang pinter. Gimana Bu ya datang ke orang pinter? Saya bilang ya boleh orang pinter. Kenapa? Karena kita harus tahu orang pinter. Rupanya orang pinter itu bahasa halus, dukun. Ini kan kacau. Jadi waktu pertama kali kita datang, di saat ada orang bertanya di mimbar juga, datang orang pinter ya boleh lah. Udah datang orang pinter kan? Udah datang orang pinter gak boleh, datang orang kaya apa orang bertanya? Rupanya istilah orang pinter itu aneh. Dunia perdukunan, ngajari enggak dan sebagainya. Anda tahu datang ke sini. Atau melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Jangan lakukan itu. Ada ikhtiar yang normal, ikhtiar yang diizinkan oleh Allah. Nanti di ujungnya kami kasih doa dari Al-Quran tentunya. Dan memang normal, menurut medis masih mungkin insya Allah punya anak. Adapun punya anak, para ulama yang mengambil dari Al-Quran, kan ada disebutkan dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah istighfar, karena Allah Maha Pengampun. Kalau sudah istighfarmu benar serius karena Allah, yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina. Kalau engkau banyak istighfar yang serius, maka akan Allah turunkan curahan hujan, Allah berikan karunia harta dan anak. Bahkan sebagian banyak istighfar juga bisa menjadikan jomblo cepat dapat jodoh. Sebab jomblo itu akan segera dapat anak gimana? Nikah dulu. Makanya yang jomblo banyak istighfar.